selesai kayak gitu kan. Jadi Allah ingin membuktikan itu aja sih, saya lihat sih. Nah, kalau udah Allah yang mengingatkan tapi masyarakat Indonesia masih ada yang tetap tidak sadar, ya udah. Ini baru sih, kalau full kayak gini baru karena mahal. Kalau dulu nggak punya uang. Ya dulu Persiapannya berapa lama kalau lagi mau on air gitu? apa persiapan kalau mau on air itu, kalau mau syuting mau off air juga persiapannya kurang lebih ya 1 jam, setengah jam sampai 1 jam. Kalau bahasa perdukuhannya ritual. Jadi kalau dalam dunia entertain ada ritual masing-masing kan. Kalau saya tuh untuk menambah percaya diri biasanya minum kopi gitu. Jadi memang dari full biasa aja minum kopi nyampe 3 gelas gitu. Jadi sampai full kayak gini benar-benar percaya diri ya itu setengah sampai 1 jam. Memang dari mana tujuan saya edukasi kan. Saya juga awalnya nggak tega, tapi kalau pihak sana yang memang ngotot mau masuk ke ranah hukum, ya ayo buktikan di ranah hukum gitu. Upaya berdamai ya saya welcome, asal mau jujur aja, jangan mau bodohi masyarakat. Kan dari awal gitu. Dari awal saya nggak pernah tuh memusuhi A, B, C. Saya nggak pernah tuh ngejek pribadi A, B, C. Sumpah demi Allah Azza wa Jalla, saya nggak pernah mengejek pribadi. Yang saya bahas itu apa yang dia lakukan yang menurut saya salah. Penggunaan trik untuk pengobatan, ya kan? Terus berbayar lagi gitu. Terus konsultasi aja berbayar lebih mahal ke dokter daripada dokter gitu. Nah ini yang saya bahas gitu. Atau yang orang-orang yang sok tahu tentang hal goib, kayak orang sakit mah dibilangnya wah disantet, orang usus buntu dibilangnya wah ini nih dikirimin gitu, yang perutnya melendung kan. Iya ini kan parah gitu, kasihan masyarakat Indonesia gitu. Itu yang saya bahas kan. Kalau untuk yang apa, ada kan di sana fitnah-fitnahnya gitu, seolah-olah saya menghinanya tuh obat tradisional, kayak padahal apa tuh kayak tersyaraf, dukun bayi. Padahal saya nggak pernah bahas itu. Kenapa saya berani ngomong dukun itu cuma ada 2, kalau nggak nipu ya cabul gitu kan. Kata-kata saya kan ya, karena di channel saya itu penonton saya nanya aja tentang bang gimana dukun santet, bang gimana dukun pelet, bang gimana dukun yang ngirimin benda, bang gimana dukun yang bisa ngelihat hal goib dan sebagainya. Nggak pernah ada yang nanya dukun bayi gimana, dukun pijit gimana. Nah daripada saya ngejelasin dukun santet, dukun pelet, dukun yang bisa melihat hal goib, dukun yang bisa ngirim-ngirim, kan kepanjangan. Iya kan, makanya saya selalu bilang dukun itu cuma ada 2, kalau nggak nipu ya cabul. Yang sok tahu tentang hal goib maksud saya itu. Nah, padahal penjualan jimat atau benda-benda yang diyakini sakti di Indonesia dilarang. Berkali-kali saya udah bilang di pasal 545, 546, 547 KUHP, praktek perdukunan dilarang. Itu pasal itu tuh praktek perdukunan yang saya bahas loh. Itu dilarang sama Indonesia. 545, 546, 547. Silahkan dicek dulu pasalnya. Makanya ya kayak gitu-gitu saya membantu masyarakat Indonesia nih agar ya udahlah jangan menyalahi hukum gitu. Karena saya menyukai mempelajari hal-hal yang tidak dipelajari oleh orang lain. Kayak contohnya pada saat saya SMK, ketika teman-teman saya main futsal, saya belajar teknik percintaan. Makanya saya berani nantangin dukun pelet karena saya tahu teknik percintaan, dan saya pernah nakal senakal-nakalnya SMK pada saat SMK. Bahkan sampai saya dikasih surat peringatan sama sekolah karena sering pacaran dulu. Jadi sering pacaran, "Ini kamu nggak usah sekolah, nikah aja" gitu. Nah dulu makanya saya berani nantangin gitu. Ya udah ayolah, kalau emang pelet itu beneran ada, kita buktiin aja di lokasi gitu. Lu pakai jimat pelet yang paling lu yakin, gue pakai teknik percintaan. Yang dapat kiss pertama dia yang menang. Mengiyakan loh, yang pas dia ditelepon dia udah mengiyakan, dia udah ya Mas Marcel nanti kalau misalkan nih, kalau saya puterin, kalau misalkan dia bilang saya bisa nih puterin rekamannya, ayo dong puterin secara full kalau berani. Kalau dia bilang silahkan Marcel puterin, saya puterin di media nanti. Jadi saya teleponan tuh bertiga sama satu teman saya lagi, ini penengah. Nah ini saya nggak bisa sebutin nama belum, karena belum dapat izin juga. Nah di telepon itu Mas Udin ya bilang udah ya nanti apapun yang Mas Marcel pengen saya katakan, saya akan katakan, tapi tolong bantu luruskan gitu. Kayak kenapa pengobatannya pakai trik,
Kenapa kalau zaman sekarang katanya sih, kata dia udah nggak pakai trik lagi, sekarang beneran ruqyah, nggak tahu ya. Seharusnya kan kalau zaman sekarang beneran ruqyah doa doang tanpa trik, harusnya dia berani dong klarifikasi kan di depan media. Tapi ketika di Jakarta, ketika diliput media, beda lagi omongannya. Nah ini kan rentet nih dari dulu ya, dari awal undangan terbuka katanya nggak akan diusir, nyatanya diusir. Udah sumpah demi Allah nggak akan dilaporkan ke polisi, nyatanya dilaporkan. Ini kan Allah ingin menunjukkan bahwa omongan dia tidak bisa dipercaya gitu. Itu sih yang saya tangkap dari skenario yang Allah Azza wa Jalla buat ini. Bongkar identitas, ya kembali lagi. Kan dia bilang identitas saya ini privacy ya, privacy. Saya udah kasih lihat kayak gitu, mereka mengiyakan. Tapi nyatanya dibongkar ya, kembali lagi Allah Azza wa Jalla ingin menunjukkan bahwa omongan mereka tidak bisa dipercaya, bahwa mereka pembohong gitu. Udah selesai kayak gitu kan. Jadi Allah ingin membuktikan itu aja sih, saya lihat. Nah, kalau udah Allah yang mengingatkan tapi masyarakat Indonesia masih ada yang tetap tidak sadar, ya udah, bayangkan Allah aja yang mengingatkan aja nggak sadar, apalagi saya udah angkat tangan kalau udah kayak gitu lah. Jadi terserah aja mereka kayak gimana. Ya saya bongkar-bongkar.